Alumni Sharing Knowledge yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebentar. Perkenalkan, saya Mbak Dilen dari Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah sering mendengar nama saya, sudah sering saya japri juga. Bersama saya dari tim Alumni Network juga malam hari ini turut hadir Mas Rashid. Halo semuanya. Selamat malam Mas Rashid. Selamat malam. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan sharing nih dari alumni kita yang luar biasa pada malam hari ini untuk tema yang cukup berat ya, tapi nanti akan dibikin santai dan rileks oleh narasumber kita. Siap. Oke, ya saya perkenalkan dulu nih narasumber kita ini masih sangat muda dan menginspirasi. Ada Mas Randy Putra, ini saya panggilnya Mas atau Pak Randy Putra nih. Mas aja lah Mbak Dilen. Mas aja ya, ada Mas Randy Putra. Beliau adalah alumni S1 Bisnis angkatan 2012. Saat ini merupakan investment team di Agung Ventures. Mungkin di sini ada rekan-rekan sekelasnya Mas Randy, boleh angkat tangan ya, yang udah kenal sama Mas Randy. Ada Oke, beberapa Mbak Dilen. ada beberapa ya. Oke, Mas Randy, saya tadi baru memperkenalkan sekilas nih tentang ini Mas Randy. Boleh diceritain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke tema yang cukup berat nanti ya, cukup serius. Serius tapi santai. Boleh diceritain dulu nggak sekarang sih kesehariannya gimana dan mungkin diceritakan juga sekilas secara garis besar singkat mengenai Agung Ventures ya. Silakan Mas Randy. Oke, sebelumnya selamat malam Bapak dan Ibu peserta baik yang alumni dan umum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ya pasti di pulang kantor kan juga udah pada capek nih. Jadi saya rasa saya akan Betul. bawanya diskusi santai aja kali ya Mbak Dilen ya. Iya, betul. Mukanya Nggak kayak udah pada ngantuk. capek. Bener, ini temanya berat soalnya nih. Tapi saya akan berusaha untuk membawanya sesimpel mungkin lah untuk ini outline-nya semua ini. Nah, anyway untuk Agung Venture ini, jadi seperti yang sudah Mbak Dilan jelaskan sebelumnya, saya sekarang berada di investment team di Agung Ventures yang fokusnya itu di industri private equity dan venture capital. Kalau memang teman-teman ini sekarang kan juga dari tahun lalu kan juga banyak yang hype tuh tentang venture capital, startup. Nah, saya itu ada di industri itu, namun bukan semata-mata kita memang fokus di venture capital aja ya. Jadi makanya saya sebut ada private equity juga. Nah, bedanya apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun keseharian tim kami sih di Agung Ventures, jadi kami memang ada deal sourcing-nya, kami ada due diligence-nya juga ada, kami assess semua pitch deck yang masuk, lalu masuk ke ini juga fundraising sampai dengan nanti exit strateginya seperti apa. Kurang lebih sih gambaran umumnya seperti itu, Mbak Dilan. Oke, baik. Jadi nanti ini yang punya pertanyaan seputar itu ya, seputar capital dan investment bisa nanti ditanyakan. Ini for your information juga Mas Randy dan peserta webinar lainnya. Kemarin itu di saat pendaftaran kita membuka kesempatan kepada para register gitu ya, peserta yang ingin mendaftar untuk mengajukan pertanyaan tuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonfirmasi gitu ya seputar tema kita ini. Startup 101 and how to attract investor. Mungkin nanti kita akan bahas. Ada 11 ya Mas Randy. 11 pertanyaan ya. Ini nanti cuma untuk yang sudah hadir malam hari ini, yang mungkin kemarin tidak sempat mengajukan pertanyaan melalui form pendaftaran, bisa langsung raise hand aja. Kita akan memberi kesempatan untuk bertanya langsung. Oke. Kita langsung saja ke bagian paling menarik ini, yaitu sharing mengenai Startup 101 dari Mas Randy. Silakan Mas Randy. Oke, terima kasih Mbak Dilan, Mas Rashid, dan teman-teman atas kesempatannya. Jadi seperti yang sudah saya share sebelumnya dan dari alumni network ini juga, jadi kan ini kita ada outline tentang seputar Startup 101 and how to attract investor. Jadi untuk outline-nya sih akan saya jelaskan sedikit aja. Jadi untuk Startup 101 ini kita akan lebih banyak bahas tentang
fondasi dan core fundamental, gimana cara kita bikin nggak semata-mata startup company ya, tapi memang company yang bisa dipertanggungjawabkan lah ke depannya, baik dari semua aspek, baik dari segi operation, financial, bisnisnya, dan semua yang mencakup di dalamnya lah. Nah, di sini ada 6 line di sini. Jadi mulai dari ideation to solution, di sini kita akan bahas tentang konsep gimana terbentuknya suatu ide dan problem solving untuk problem yang ada di masyarakat hingga tercipta bisnis. Lalu dari situ kita akan masuk ke prototype dan MVP atau minimum viable product. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang business model dan distribution strategy. Setelahnya financial forecasting and valuation. Setelahnya team development, dan terakhir itu di fokus on fundraising. Nah, untuk yang fundraising ini sendiri saya akan bahas lebih lanjut ke chapter 2-nya. Di mana ini akan how to attract investor ini jadi akan fokus ke fundraising. Kita akan membahas semua bigger picture dari investment game yang ada di industri ini, gimana cara investor bekerja dari perspektif dan angle mereka. Lalu saya akan menjelaskan study case terkait tentang success story dari leading underdogs yang emang ada di Indonesia, yang memang sudah ada ya success story-nya. Kita bisa lihat tuh face-nya mereka seperti apa, terus movement-nya mereka untuk sukses seperti apa, hingga sampai ke tahap yang sekarang ini mereka sudah ada di tahap growth ya berarti. Nah, di endingnya nanti saya juga akan kasih terkait fundraising success formula, gimana cara membuat investor itu bisa jatuh hati kepada bisnis-bisnis yang teman-teman bikin nih. Nah, itu nanti ada metriknya sendiri lah yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, untuk itu saya akan mulai dengan chapter 1 dulu tentang Startup 101. Saya rasa teman-teman di sini juga sudah banyak sudah banyak teori lah yang dapat dari Google maupun dari prakteknya sendiri terkait gimana cara build company dari awal. Nah, untuk itu saya nggak akan panjang lebar. Cuma dari sini tuh sebentar saya anotit ya. Anotitnya di mana sih Mbak Dylan? Sorry. Sebentar, aku izinin dulu. Iya. Kok sekarang jadi nggak ada pilihannya? Ntar Randy, aku juga nggak tahu Ya. mesin. Oke, sambil menunggu, anyway, jadi ini ideation to solution yang pertama. Jadi saya membaginya berdasarkan 3 fase, yaitu formation, validation, sampai ke tahap growth. Nah, untuk formation ini kita akan banyak lebih bahas tuh terkait ideation sama concepting, di mana kita akan di mana nih di tahap ini nih banyak membahas terkait tentang gimana cara kita, apa sih masalah yang ada di industrinya, lalu gimana cara kita menyelesaikannya, siapa yang butuh problem solving itu, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, ini namanya problem atau solution fit, di mana tadi 3 tahap: ideation, concepting, sama committing. Nah, pada step 2 kita akan ke validasi, di mana itu akan banyak bahas tentang MVP atau prototype yang ada di situ, dan kita akan memvalidasi dari prototype yang ada itu. Jadi dari MVP itu kita akan banyak dapat feedback dari beta test itu. Nah, dari situ kita akan iterate terus tuh MVP itu hingga kita dapat konsep dan produk atau service yang benar-benar pas nih di hati mereka, sehingga kita benar-benar bisa jualan di situ. Nah, itu gunanya konsep validating. Nah, ketika validating udah ada nih, kita baru benar-benar yakin nih, ada sales yang terjual, ada customer yang udah benar-benar mau beli, kebutuhannya memang ada, baru dari situ investor akan mau untuk membantu teman-teman yang punya bisnis ini untuk scale up bisnisnya. Nah, itu memang yang menurut saya formula yang masih jarang, sebetulnya itu formula yang common ya sebetulnya, tapi
seperti kita lihat nih kemarin itu banyak startup yang PHK karyawannya. Nah, saya rasa tuh core problemnya itu juga ada dari sini, mana mereka memang jadinya fundraising game gitu ya, cepet-cepetan fundraising siapa yang paling dulu, tuh sehingga jadinya bisnisnya nggak sustainable. Nah, oke, izin lanjut. Gimana cara kita bisa nentuin ideation yang pertama? Jadi sebetulnya kalau saya sih ya sebagai praktisi bisnis juga, saya selalu pakai design thinking ini frameworknya. Jadi kita mulai dari empathize. Kita selalu cari apa problemnya, challenge yang ada di masyarakat, terus kita explore nih human context atau emosionalnya. Apakah benar-benar nih, misalkan pain point-nya ada di sini. Nah dari situ kita bisa define nih, kenapa sih itu jadi masalah. Nah ini kita harus banyak riset di sini, observe, understand, banyak-banyak survei, kuesioner, ngobrol sama orang gitu, interview sampai akhirnya kita ketemu nih beberapa ide lah yang bisa dites lah ke ke calon target customer ini. Di sini kita akan banyak bahas terkait tentang gimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada nih. Dari sini kita bikin prototipe-nya. Prototipe kita sampel yang kita bikin, kita coba secepat mungkin nih bikin sampelnya. Dari situ kita akan coba nih testing di situ. Kita apakah memang fiturnya sudah sesuai, harganya pas, fungsinya pas, dan hal semacam itu. Nah dari situ kita bisa dapat banyak feedback tuh dari beta test kali ya, ngomongnya ya, beta test itu. Jadi kita benar-benar dapat real feedback dari calon customer kita yang udah pakai produknya, apa yang kurang, apa yang bisa diimprove. Nah dari situ either kita akan lanjutin bikin produk atau service ini terus kita improve, atau kita bisa pivot juga. Tapi perlu diingat, bikin prototype dan testing ini satu konsep yang iteratif, atau kita harus lakukan berulang-ulang sampai betul-betul pas nih yang kita dapat. Nah, kalau memang banyak orang bilang ya, desain innovative thinking ini ribet, ya emang ribet, karena kan kita harus benar-benar cari salah di dalam masalahnya kan ya, sampai kita benar-benar ketemu benang merahnya nih. Nah, di situ kalau udah ketemu ya kita bisa langsung jalan. Ini di bawahnya ini simple aja, ini empathize, jadi kita understanding people, define figuring out problem, generating ideas, prototype creation, sama testing, refining the product. Lanjut. Ini juga sebetulnya simple aja. Jadi kalau teman-teman juga pasti kan lihat bagan-bagan yang bulat-bulat begini, terus di tengahnya tuh ada find your opportunity gitulah istilahnya. Nah ini gabungan dari semuanya. Memang kelihatannya sih ini konsep yang simple, tapi ini cukup imperatif atau esensial lah bisa saya bilang. Jadi kita temuin friction atau market weakness-nya, terus find the passion yang strength-nya kita punya, dan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ini juga bisa kita simplify lagi, jadi kita bisa lihatlah produk atau service apa yang benar-benar ketemu dengan customer need-nya, visible, yang bisa kita capai dengan kemampuan kita, dan paling penting itu generate profit. Karena kalau nggak ada profit juga ya kita nggak bisa jalan. Oke. Lalu masuk ke prototype and MVP. Jadi konsep MVP ini juga seperti yang teman-teman udah baca ya. Jadi ini minimum viable product. Banyak yang salah kaprah juga nih. Jadi maksudnya minimum viable product tuh bukan berarti kita bangun satu. Nih misalkan kita mau bikin mobil gitu ya, kita nggak bangun satu dari rodanya, roda pertama, roda kedua nih seperti yang di X-Park ini. Kalau kita bangun casingnya, baru ntar bangun setirnya, nggak kayak gitu. Itu sebenarnya konsep yang paling tepat adalah kita bangun secara keseluruhan, walaupun memang nggak perfect nih ya. Kita bangun mulai dari skateboard, skuter, sepeda, motor, hingga akhirnya ke mobil. Kenapa kayak gini konsepnya? Karena supaya customer tuh bisa langsung cobain produk kita secara nggak perfect, tapi bisa langsung bisa langsung fungsional lah. Mereka bisa tahu apa yang kita benar-benar bisa langsung coba, apa yang kita bikin. Sedangkan kalau kita bikin roda pertama ya mereka kan nggak bisa langsung coba. Beda dengan skuter yang bisa langsung dicoba. Gampangnya seperti itu. Ini pengulangan aja. Jadi kita bikin kan kalau yang betul-betul
kita ads nanti kita bisa save budget kan, jadi lebih maksimal lah dibilang gitu. Dan paling penting juga itu kita bisa reach the first customers, jadi istilah kita juga bisa bikin komunitas pertama nih, target customer pertama yang benar-benar udah coba produk kita. Nah dari situ mereka akan membantu kita lah melalui komunitas itu untuk membangun branding, buat jualan produknya secara nggak langsung. Lalu dari sini nih juga pentingnya MVP. Dengan kita tahu 3 hal ini, kita jadi benar-benar punya asumsi dasar yang memang akurat terkait dengan financial forecasting yang mau. Kenapa saya bilang forecasting ini penting juga kalau teman-teman yang di khususnya praktisi keuangan dan C-level ya, ini kan juga penting lah untuk kita tunjukkan nanti ke investor. Jadi begitu produknya udah ada, kita udah bisa jualan pertama, kita bisa dapat asumsi yang akurat nih terkait proyeksi ke depannya nanti seperti apa. Nah ini bisa kita jual nih ke investor. Kalau teman-teman pada sempat ya pasti pernah lihat lah ya, apa namanya reality show Shark Tank ini, di mana ya gimana teman-teman yang memang sudah punya sampel produknya dan udah punya jualan beserta dengan proyeksinya baru bisa propose ke investor, karena itu pasti hal pertama yang ditanya oleh investor setelah produk. Oke, cepet aja. Lalu bagaimana nih cara kita mengukur MVP yang saya dengan adanya metrik dari MVP yang sukses, kita bisa mempertanggungjawabkan data penjualan di akhirnya nanti. Nah, jadi pertama itu word of mouth, jadi di mana ya orang-orang udah pada ngomongin produk atau service kita. Lalu di kedua itu engagement rate, di mana kalau di sosmed ya mereka sudah pada nge-follow, komen, likes, dan hal-hal semacam itu. Tapi juga perlu diingat nih, engagement ini nggak terlalu penting dibandingkan dengan konversi. Mulai daftar untuk cobain sampel produk kita, itu kan lebih penting ya dibanding kayak cuma komen likes yang istilahnya nggak ada konversinya. Nah dari situ kita baru bisa dapat feedback tuh ke tahap 4. Dan dari situ kita bisa tahu nih percentage of active users-nya tuh berapa dibandingkan dengan yang nggak aktif. Di sini kan kita bisa tahu tuh dari percentage active user itu berapa dari mereka yang betul-betul bayar secara berkelanjutan. Dari situ ke tahap 6 kita bisa tahu tuh client acquisition cost-nya. Jadi gampangnya tuh misalkan kita butuh 1 juta untuk akuisisi 1 customer gitu ya pertama-tama. Nah, mungkin awalnya seperti itu, tapi kan di ending nanti tujuan kita tuh bukan 1 juta untuk 1 customer cost-nya, tapi mungkin ya 1 juta untuk 10 customer atau 100 customer. Dengan begitu kan cost acquisition cost-nya nih lebih efisien dan lebih efektif. Dari situ kita bisa nentuin nih paying users-nya tuh berapa yang memang sustainable ke depannya. Dan kita bisa membentuk client lifetime value selama ke depannya. Jadi gampangnya ngukurnya gini, mungkin ambil contoh Netflix atau subscription services lainnya lah ya. Jadi misalkan Netflix punya budget ads untuk satu customer acquisition tuh 1 juta, terus dengan ngeluarin 1 juta saya subscribe nih Netflixnya itu. Nah saya mungkin bayar ini biar gampang ya, saya mungkin bayar 1 juta per bulan gitu, 1 juta per bulan tapi selama setahun. Nah berarti kan setelah setahun itu berhenti, saya ngasih value ke dia 12 juta dibanding 1 juta gitu kan, jadi masih untung 11 juta. Gampangnya gitulah. Sampai akhirnya nanti kita ngukur ke churn rate-nya. Churn rate itu hubungannya nanti ke retention rate. Jadi istilahnya seberapa banyak customer yang udah masuk nih itu bertahan tetap menggunakan produk atau services kita ke depannya. Nah itu penting banget juga, bisnis kita bisa nggak sustainable ke depannya. Oke, saya lanjut masuk ke bisnis model dan distribution strategy. Ya teman-teman khususnya alumni dan teman-teman yang banyak di bisnis dan ekonomi pasti nggak asing lah bisnis
kanvas. Jadi gampangnya kita dari investor tuh selalu ngelihat selain manajemen gitu ya, kita selalu ngelihat bisnis modelnya ini seperti apa sih, mulai dari target customer-nya gimana, distribution channel-nya gimana, revenue model, cost structure, sehingga ke kemampuan apa ya istilahnya, kemampuan manajemen seperti itu. Nah ini saya nggak terlalu banyak lah karena pasti udah banyak yang tahu. Cuman saya sedikit sekali lagi saya simplify dari bisnis model yang gampang, sebetulnya cuma 3 konsep core-nya. Satu, problem apa yang kita selesaikan ke customer. Kedua, gimana cara kita nyelesain problem itu. Dan ketiga, gimana cara kita nih dari problem yang ada. Kita tawarin deh tuh bisnis model di situ. Nah kalau untuk bisnis model yang ya sekarang ya khususnya di teknologi atau startup itu kan banyak nih, contoh ada subscription, ada on demand, peer to peer, e-commerce atau marketplace, premium, revenue through data, kan banyak juga nih company-company yang ada di sini. Nah mungkin teman-teman juga bisa ambil contoh nih, benchmark dari company-company yang ada, teman-teman punya bisnis model apa, masuk ke klasifikasi yang mana, jadi kita bisa tahu nih itu bisa diaplikasikan. Nah tapi juga penting diingat di sini, business plan is business plan. Jadi kita dari founder atau pemilik bisnis, dari inilah ya, dari company perspektif nih, kita selalu mikir, kita bikin business plan, kita punya fondasi yang bagus, sehingga nanti ke depannya kalau kita nemu masalah apa, kita selalu refer back to our business plan gitu ya. Itu kan kita ngukurnya dari manajemen tim, business model, market analysis kita, terus plan-plan terkait operasional, financial, dan marketing. Nah, cuman yang penting diingat adalah itu dari perspektif founder ya. Kita juga perlu tahu dari angle para investor ini, apa sih yang mereka peduliin. Yang mereka pedulin itu juga sebetulnya bukan semata-mata ke bisnis model, karena menurut kami nih ya, menurut kami bisnis plan dan bisnis model itu satu hal dasar yang memang kalian harus punya sebelum kalian maju bisnis gitu. Nah, tapi poin-poin utama yang perlu kami tahu tuh biasanya ya dari ini, dari market opportunity-nya sejauh apa, benar nggak nih realitasnya, eksekusinya seperti apa, di prakteknya seperti ini. Terus kita juga selalu lihat nih tim manajemennya nih, apakah memang dari orang-orang yang punya expertise, mumpuni, dan punya sinergi di antaranya. Teknologi isu juga jadi suatu hal yang penting, karena kan itu nanti juga berhubungan ke paten dan lisensi dan semacamnya. Resources jelas, implementation program kita mau tahu nih step by step-nya, kalian mau penetrate market itu gimana strateginya. Nah, perlu sekali lagi sequence yang proper untuk kita bisa penetrate dan kita bisa capture the market. Oke. Distribution channel nih juga satu hal yang penting. Kenapa? Karena distribution channel nih kami selalu lihat company dengan distribution channel yang baik berarti company yang bisa jualan dengan baik sampai ke end customer. Distribution channel nih juga macam-macam ya, ada beberapa level nih kalau saya ambil chart ya. Jadi ada yang dari pabrik langsung end to end customer, ini ya mungkin distribution strategi era-era lama ya, tapi sekarang kan udah masuk ke bahkan udah sampai ada agentnya, jadi nggak cuma pabrik, distributor atau retailer. Nah tapi kan kemarin-kemarin ini juga study case-nya ya, banyak juga perusahaan-perusahaan startup yang ngambil distribution strategy itu omni channel, jadi nggak cuma satu channel, tapi dari satu apa ya, dari satu channel dia bisa langsung connect ke channel-channel lainnya. Jadi gampangnya gini, misalkan saya ambil contoh kemarin itu saya sempat ada analisa bisnis namanya Sosiola, kalau teman-teman pernah tahu. Nah dia tuh bisnis modelnya tuh omni channel juga, distribution strateginya omni channel juga. Jadi dia bikin website, terus dia naruh brand-brand beauty products di tenannya dia secara fisik nih ya, mereka taruh. Tujuannya bukan untuk jualan, tapi lebih kayak untuk display supaya tahu nih, mereka tahu sampelnya gimana, baunya gimana, kalau efeknya ke kulit gimana. Nah dari situ kita lihat
ada shifting yang cukup besar dari customer yang langsung beli produknya di tempat. Sekarang tuh customer lebih milih untuk cari sampelnya dulu baru cari produknya online. Nggak tahu kenapa, tapi sih biasanya sih lebih murah kali ya. Ibarat kalau istri saya tuh nyari ke mall gitu ya, lihat-lihat produk, selalu nggak pernah jadi beli, nggak tahu kenapa. Dia bilang beli di Shopee aja gitu, lebih murah. Nah, gampangnya mungkin seperti itu. Nah, ini untuk bigger picture-nya aja terkait distribution strategy. Jadi kalau dulu kan tradisional channel seperti TV, ATL, BTL, radio, magazine, email, retail store itu mendominasi ya. Tapi sekarang seperti yang kita tahu digital marketing ya, digital marketing itu udah mendominasi mulai dari sosmed, mungkin ada yang main TikTok di sini atau Instagram, LinkedIn, online forum dan semacamnya. Jadi penting untuk bisa tahu balance yang tepat di antara kedua jenis distribution channel ini di digital dan tradisional. Financial forecasting and valuation. Saya akan banyak ngomong di sini karena ini salah satu ujung tombak yang harus teman-teman kuasain kalau mau bikin bisnis dan bisa propose ke investor ya. Karena pertanyaan seperti yang tadi saya bilang, investor tuh setelah nanya produk atau service apa yang kalian buat tuh pasti mereka akan selalu nanya, lu udah jualan berapa, lu udah untung berapa, itu pasti selalu gitulah. Nah, untuk itu penting untuk teman-teman selalu kuasain ya 3 komponen tuh ya, income statement, balance sheet, cash flow, cash runway, sampai ke uses of fund-nya. Jadi uses of fund tuh ketika misalnya teman-teman ngajuin $10 juta gitu ya, kalian harus tahu uses of fund-nya nih untuk apa aja, untuk marketing, untuk product development, untuk jualan dan lain-lainnya. Itu harus komposisinya pas disesuaikan dengan kebutuhan dan appetite dari investor yang kalian tuju. Nah, terus ini juga ada approach to startup projection nih. Biasanya ya teman-teman yang datang nih, teman-teman founder yang datang untuk pitching ke saya tuh hampir selalu mereka approach-nya tuh dari top down. Maksudnya top down gimana? Jadi mereka nentuin market size-nya. Jadi kalau teman-teman tahu total addressable market atau TAM tuh, jadi benar-benar tahu nih transaksi potensinya berapa, mereka baru ke bawah nentuin kompetitornya berapa, terus masuk ke strength and weakness yang bisa kita sesuaikan dengan potensi market itu gimana. Dari situ baru mereka nentuin tuh market share selama 5 tahun yang akhirnya ngebentuk revenue proyeksi mereka, revenue projection mereka. Nah, menurut saya ini sih bias banget ya. Saya nggak pro lah dengan approach seperti ini. Saya big believer di bottom up. Kenapa? Karena itu benar-benar nunjukin kondisi dan operasional perusahaan yang sebetul-betulnya. Jadi gimana caranya? Ya kalau misalnya kita bikin bisnis nih ya dari awal, kita kan betul-betul tahu nih operasional dari awal, finansialnya juga gimana, yang real seperti apa. Dari situ kan kita tahu jualannya berapa, customer acquisition cost-nya berapa, COGS-nya gitu ya. Nah, kita bisa tahu juga conversion rate ya kan, yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kondisi bisnis kita ya, bukan industri atau market secara global. Dari situ kita bisa nentuin budget yang tepat nih, yang betul-betul betul-betul real lah dengan kondisi lapangan, sehingga nanti proyeksi yang ditentukan yang kita bikin tuh juga betul-betul realistis. Jadi nggak ada dengan karena marketnya besar gitu ya, terus kompetitornya juga banyak nih yang masuk ke sini, kita ambil benchmark dari situ tuh bias banget kalau menurut saya. Nah, investor sih nggak terlalu suka untuk yang kayak gitu karena ya mereka kan mau ini gimana, cara lu gunain duitnya gimana. Oke. Lalu ini metode valuasi yang saya kutip dari Techinasia. Jadi ada banyak ya 9, cuman saya nggak akan panjang lebar. Saya ngambil 5 yang akan saya jelaskan secara singkat. Jadi nama-nama metodenya juga terserah teman-teman mau namainnya seperti apa. Tapi ini memang
metode yang cukup umum lah digunakan khususnya di venture capital oleh venture capital seperti itu. Jadi misalkan kalau ada teman-teman yang bingung gimana sih cara nentuin valuasi perusahaan ketika baru mulai gitu. Nah, biasanya sih ada venture capitalist yang memang ngebudgetin misalkan 5 aspek nih dari sound idea, prototype, management team, quality-nya gimana, strategic relationship ke marketnya gimana, sama product rollout atau sales. Biasanya mereka budgetin nih maksimal untuk 5 aspek itu masing-masing tuh 400.000 gitu. 400-500.000. Nah, ya mereka based on ada kuantitatifnya juga, tapi saya akan bilang sini lebih ke kualitatif. Jadi kita jadi venture capitalist nih melihat gimana sih founder ini benar-benar bisa presentasiin produknya ke kita, relate ke market, dia bisa nunjukin internal strength-nya gimana. Nah, di situ mereka kasih ini skor nih masing-masing. Jadi kalau so-so gitu ya mungkin $300.000, kalau oke mungkin $500.000, kalau nggak terlalu oke mungkin $100.000 atau bahkan nol gitu. Nah mereka jumlahin tuh sehingga bisa membentuk pre-money valuation atau nilai perusahaan sebelum nih investor masuk ke dalamnya. Aduh, metode kedua book value ya. Book value ini juga standar aja, jadi dihitung dari nilai aset yang ada dikurang dengan nilai utang yang ada, net equity-nya berapa. Nah itu, tapi ini sih umumnya nggak relevan dengan perusahaan-perusahaan berbasis rintisan atau startup, karena pada umumnya ya equity-nya juga biasanya minus gitu ya. Jadi ini untuk keep in mind aja. Nah ini juga, lalu yang ketiga nih cukup banyak digunakan juga, karena kemarin itu kan industri startup and tech yang juga lagi hype banget ya. Nah, karena banyaknya perusahaan-perusahaan startup yang udah jalan ataupun baru mau jalan, para venture capitalist atau investor nih juga punya banyak benchmark. Jadi misalkan nih teman-teman mau bikin bisnis A gitu ya. Nah, investor tuh punya benchmark dari bisnis-bisnis yang udah pitching ke dia ataupun bisnis yang udah jalan di industrinya, baik dari networking si investornya sendiri ataupun bisnis-bisnis yang memang sudah pitching ke dia. Jadi gampangnya misalkan teman-teman bingung nih valuasi perusahaan teman-teman berapa. Nah, kalau misalkan memang industrinya sama gitu, teman-teman punya industri apa ya misalkan industri logistik gitu ya mereka akan mereka akan cari benchmark di industri logistik yang udah jalan berapa valuasinya. Nah kurang lebih gitulah gampangnya. Nah ini mainannya juga multiple nih, maksudnya gini, misalkan saya ambil contoh revenue multiple ya. Jadi gampangnya tuh misalkan pendapatan perusahaan teman-teman setahunnya 1 juta gitu ya. Nah dari rata-rata industri ini digabung benchmarknya tuh kalau dilihat di bawah tuh 7,6 gitu kan ya. Nah, berarti revenue teman-teman 1 juta kaliin 7,6 aja, itu berarti 7,6 juta, itu berarti valuasi perusahaan teman-teman. Nah, itu yang biasa digunakan juga nih untuk oleh para investor untuk menilai dan menentukan valuasi dari bisnis teman-teman. Yang keempat juga banyak digunakan nih. Jadi kalau ini sih gampangnya ya perhitungan ini. Jadi para investor ini saya based on venture capitalist ya. Jadi namanya juga venture capital method. Jadi venture capitalist ini biasanya mereka menargetkan nih untuk gua mau invest di perusahaan A nih, minimal return gua harus 20 kali lipat dalam waktu mungkin 7 sampai 8 tahun gitu ya. Nah, berarti kan tiap mereka chip in 5 juta nih, seperti contoh ya mereka harus dapat 100 juta ke depannya gitu kan. Nah ini tapi perlu diingat juga untuk valuasi semacam ini para venture capitalist juga memperhitungkan adanya potensi dilusi ke depannya atau pengurangan saham. Jadi gampangnya nih, fundraising itu kan nggak cuma sekali ya, kan ada banyak dari mulai pre-seed, seed, series A, series B, series C, dan selanjutnya. Nah,
Kalau banyak fundraising bertahap seperti itu kan juga berarti ada potensi dilusi saham terhadap investor lama atau pengurangan saham dari porsi investor-investor baru nih yang ada. Nah itu kan jadi terdilusi sehingga nilai kepemilikan investor lama tuh jadi berkurang lah istilahnya. Nah itu juga diperhitungkan di sini. Jadi gampangnya ya mereka invest nih 1 juta $1 terhadap pre-money valuation yang udah dihitung dari 2,8, berarti kan mereka dapat bisa sekitar hampir 30% gitu. Nah 30% ini kan juga perlu diperhitungkan secara bertahap ke depannya kalau ada dilusi. Jadi mungkin nanti setelah dilusi semua nih total ya mungkin kepemilikan mereka jadi 20% gitu. Tapi secara target investmentnya sih tetap 2 kali lipat itu nantinya. Kurang lebih gitulah. Lalu ini yang terakhir juga metode yang banyak digunakan oleh oleh investor-investor yang cukup saya bilang konservatif kali ya, gampangnya DCF atau discounted. Jadi gampangnya ini kita nentuin cash inflow kita berapa. Nah dari situ kita akan melakukan valuasi DCF ini berdasarkan net present value dan time value of money lah. Jadi gampangnya itu juga mungkin teman-teman nanti untuk detailnya bisa browsing sendiri, tapi ini adalah valuasi yang saya sendiri juga cukup banyak menggunakan ya karena ini betul-betul menunjukkan sustainability dari perusahaan-perusahaan yang kami invest dalamnya. Oke. Lalu masuk ke tim development. Saya nggak kampanye lebar di tim development, tapi intinya adalah teman-teman juga pasti ada yang nanya kan gimana sih cara kita bisa nentuin partner yang tepat, partner co-founder yang tepat untuk bikin satu company, satu bisnis ya kita harus jelas lah, kita harus right people, engaging work environment, visinya juga harus kurang lebih sama lah sampai tahap selanjutnya dan lain-lain. Dan masalah yang paling saya sering lihat nih, yang paling ada yang sering terjadi nih di tim-tim startup baru gitu. Mereka sih biasanya banyak banget nih yang berantem gara-gara kok tugas gue lebih banyak sih, kok tugas lu lebih sedikit sih gitu kan. Ada juga yang tanggung renteng gitu. Nah, saya rasa ini sih cuma tinggal masalah komunikasi aja ya, karena ya gimana pun kita kalau bikin perusahaan, khususnya perusahaan rintisan gitu ya, perusahaan baru ya lu mau nggak mau ya harus berjuang bareng-bareng juga kan. Itu kan cuma masalah komunikasi lah kalau saya bilang. Gimana cara setting tim yang benar? Kalau saya sih gampang aja. Ada satu tim atau teman yang mau kita hire jalan bareng ini harus punya expertise yang kita butuhkan atau sama sekali berbeda. Personality-nya harus cocok, visinya juga ke depannya dia bisa nggak harus sama persis sampai end game-nya gitu ya, tapi at least dia bisa jalan sama kita sampai dengan tahap-tahap selanjutnya. Gimana tim ideal nih kalau di startup gitu ya? Jadi kalau saya sih selalu gini ya, selalu ngelihatnya, misalkan teman-teman nih orang yang cukup visioner gitu ya, punya mimpi changing the world, disrupting di status quo gitu ya, dan lain-lain ya, segala ideologi dan visi misinya. Nah, sebagai seorang visioner, kita tuh butuh orang-orang yang istilahnya saya sih selalu nyebut ini builder ya. Jadi umumnya orang-orang visioner ini punya banyak kelemahan di eksekusi step by step-nya secara sistematis. Jadi yang kita butuhkan adalah orang builder yang memang tahu teknisnya seperti apa, eksekusinya seperti apa, sehingga bisa saling melengkapi. Itu kan 2 orang ya, tapi kalau saya lihat sih rata-rata nih startup atau company yang baru nih, biasanya mereka punya 3 orang. 1 CEO sebagai visioner, 1 technical director yang saya bilang itu sebagai buildernya, orang-orang yang ngerti teknis dan eksekusinya. 1 lagi itu orang yang bisa jualan biasanya, benar-benar ngurusin jualan ke customer sama kliennya satu-satu. Jadi CEO bisa fokus ke perusahaan mau dibawa kemana ke depannya,
publikasinya juga biasanya dia maju. Kalau di sales ya gimana cara kita benar-benar real bisa jualan. Kalau technical ya supporting roles. Jadi gimana cara kita si technical director ini bisa support role si CEO sama sales. Intinya begitu. Nggak masuk ke fokus on fundraising. Jadi fundraising ini sih kalau teman-teman ya udah pada tahu juga pasti ya ada step-stepnya mulai dari pre-seed, seed, series A sampai series C. Nah ini juga harus disesuaikan dengan tahapan dan kebutuhannya masing-masing. Ini juga gambaran besarnya saja ya. Jadi yang di kurva apa nih ya, kurva yang vertikal nih yang ke bawah yang money raised tuh, sorry kalau dari atas saya belum bisa annotate ya Mbak. Anyway saya lanjut aja. Iya. Ya nggak apa-apa. Udah nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Jadi yang di kurva vertikal atau yang dari atas ke bawah ini itu terkait jumlah fundraising yang akan dilakukan, ya sudah ataupun dilakukan. Lalu di kurva yang horizontal nih, yang dari kiri ke kanan itu phase dari partisipan-partisipan yang ikut terhadap fundraising yang kita lakukan. Jadi misalkan cara bacanya nih, di idea stage itu kan founder sama co-founder, terus bisa juga nyari angel investor dari family and friends gitu untuk fundraise bisa sekitar $15.000 gitu. Lalu selanjutnya nanti di seed round-nya dapat 200.000, series A 2 juta, sehingga ke IPO ya kalau idealnya itu sampai ke ratusan juta dolar untuk fundraising-nya. Lalu di bawahnya itu ya porsi kepemilikan saham. Kalau awal founder pasti 100%, tiba-tiba ada co-founder bagi 2, tiba-tiba ada angel investor masuk lagi, dan selanjutnya nih sampai benar-benar kebagi semua. Nah, hal-hal kayak gini kan yang tadi saya bilang, makanya untuk dari angle investor mereka perlu memperhitungkan ada dilusi-dilusi seperti ini karena akan berpengaruh terhadap keseluruhan investment mereka nantinya dan ekspektasinya juga. Lalu kesalahan-kesalahan apa nih yang sering dilakukan nih oleh startup atau rintisan pada saat fundraising proses? Mereka nggak punya future, bukan nggak punya, mereka future plan-nya kurang matang, too early untuk cari fundraising-nya. Yang ketiga juga paling umum nih biasanya nih, mereka nggak riset terhadap investornya, jadi mereka asal aja nih masukin pitch deck kemana aja tanpa ngelihat investor nih appetite-nya di mana gitu kan. Itu juga salah banget sih kalau menurut saya. Contingency plan, jadi kalau plan A nggak bekerja, misalkan ya mereka udah propose kita dengan plan A ya, lo harus punya plan-plan lainnya in case something worse happen. Professional help tuh juga banyak nih, jadi kalau misalkan investor baru masuk biasanya kita juga mau ada ini ya, ada professional worker atau memang orang-orang yang memang kita tunjuk nih, kita hire specifically untuk ngawasin ini company, istilahnya begitulah. Nah, biasanya founder-founder yang baru gitu ya, yang memang belum terlalu paham banget nih game-nya seperti apa, mereka ini banget, reluctant banget lah, resisten banget untuk menerima kedatangan profesional worker seperti ini, karena kan mereka pikir ya, ini company punya gua kok gitu, tapi kan lo minta duit ke kita, gampangnya gitu kan. Jadi memang harus disesuaikan lah balance antara kebutuhan founder dan tim dengan kebutuhan investor. Terus keenam, pengen banget dapat duit. Nah, ini juga jangan salah nih, karena ini juga sama nih ke 6 sama 7 nih pengaruhnya sama. Kalau lu pengen banget dapat duit dari investor, biasanya juga investor tuh punya bargaining power yang cukup kuat lah, karena kita melihat lu juga banyak butuh gitu kan ya. Tapi kan juga dari angle kita juga suka mempertanyakan, kok lu butuh duit banyak dan cepet-cepet banget gitu, jangan-jangan ada yang salah nih di lu, jangan-jangan lu butuh duit buat gali lubang tutup lubang gitu kasarnya, kan ada juga pikiran-pikiran negatif seperti itulah di kita lah. Terus giving up too soon, ini juga yang nomor 9 ini banyak banget yang banyak banget nih yang di secara common practice-nya ya di antara founder-founder. Biasanya juga mereka nggak terlalu terbuka datanya ke kita karena ya kita pengen uang lu gitu, tapi kita nggak pengen banyak buka data room kita. Nah, menurut kalian gimana caranya itu bisa bekerja kan? Susah kok kayak gitu. Dan 10 ini juga paling ada juga nih beberapa kebutuhan
mereka propose kebutuhannya itu nggak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, either kebanyakan atau kedikitan. Nah, ini juga jadi masalah nanti di cash flow. Kalau fundraise-nya kedikitan, nanti mereka minta uang lagi gitu kan, atau ya cash runway-nya nggak cukup, itu ntar bisa jadi masalah tuh. Ada yang bangkrut, ada yang diakuisisi dengan harga murah dan lain-lain. Sedangkan kalau kebanyakan ya biasanya kita mempertanyakan, lu kemarin tuh saya nggak bisa sebut ya, saya nggak bisa sebut company-nya siapa, tapi kemarin tuh ada banyak case dari tech company yang memang sudah di growth stage juga ya, teman-teman juga pasti pada tahu lah. Jadi ada tiba-tiba nih udah dapat investor baru gitu, tiba-tiba gaji manajemennya naik 100%, 200%, 300%. Nah, itu kan juga pasti jadi pertanyaan untuk kita. Walaupun memang mungkin manajemennya itu profesional professional worker. Cuman ya itu juga harus harus disesuaikan lah dengan kebutuhan sebenarnya, karena kan jadi curiga gitu ya, curigs juga kita. Nah, terus lanjut lagi. Untuk ngerekapnya, jadi ini data yang saya ambil di tahun 2021. Jadi 2021 tuh ada 900-an startup yang ada di Indonesia nih dari berbagai daerah. Nah, di sini yang pengen saya tunjukin nih, itu ada di bawah nih di tahun berdiri kalau teman-teman lihat nih ya. Cuman 35 startup dari 992 atau sebesar 3% yang punya sejarah di atas 35 tahun. Dari 2007 sorry, di atas 15 tahun. Sedangkan di bawah-bawahnya tuh yang paling banyak tuh justru di 604 startup tuh di tahun-tahun awal, istilahnya baru bentar lah, masih di bawah 10 tahun gitu. Nah, dari data ini tuh saya pengen nunjukin bahwa memang kalau teman-teman mau bikin company itu yang sustainable gitu ke depannya ya memang perlu proses, dan menurut riset sih ya banyak banget company-company yang akhirnya tereliminasi dan nggak bisa lanjut. Jadi perlu juga disesuaikan tuh antara ekspektasi dengan realitanya, karena nanti nyambungnya ke sini nih. Top 20 reasons kenapa startup ini banyak yang gagal. 3 alasan pertama tuh. 1, itu nggak adanya market need terhadap produk atau service yang mereka tawarkan. Kedua, itu mereka nggak punya cash yang cukup. Dan ketiga itu nggak punya tim yang memang sesuai kebutuhan mereka. Tapi perlu diingat nih, yang pertama nih paling penting nih, gap-nya jauh banget nih, deviasinya nih sampai 42% dibanding dengan cash-nya. Nah, makanya perlu saya ingatkan kembali nih kepada teman-teman terhadap proses yang tadi itu, yang ideation to solution, di mana ketika teman-teman udah bikin sampel produknya ya tes aja, tes terus-terusan sampai benar-benar yakin nih secara data ya, secara data penjualan, secara data survei, memang benar-benar yakin di situ ya udah teman-teman bisa jualan nantinya. Karena kalau dari testing itu terus data atau feedback yang teman-teman dapetin nggak real cuman karena mau enak didengar gitu ya, misalkan saya gitu nawarin produk dari bisnis saya ini ke teman-teman yang lain gitu, menurut lu gimana? Terus teman-teman lainnya bilang karena saya senang gitu ya, bagus kok produk lu, tapi ujung-ujungnya mereka nggak beli ya buat apa gitu kan intinya. Itu satu terkait startup 101. Sekarang lanjut ke chapter 2. Udah berapa lama sih Mbak Dilin? Maaf, masih ada waktu berapa kita? 30 menit, silakan. Siap, masih panjang ya. Nah, di chapter 2 ini juga pasti saya yakin banyak teman-teman yang menunggu chapter ini ya, karena ini akan berkaitan langsung dengan sudut pandang real dari angle dari investornya ini sendiri, baik dari tipikal investor yang manapun lah. Saya rasa ini juga applicable lah untuk semua tipikal investor, baik dari angel sampai ke private equity atau venture capitalist dan lain-lain lah. Nih. Untuk pertama saya akan membahas tentang gimana cara kita bisa benar-benar mengerti tentang investment game yang ada di pikirannya para investor. Nah, saya akan mulai dengan stages of funding dari startup yang ada secara keseluruhan. Jadi
Ini tahapan-tahapannya mulai dari pre-seed, seed, early stage, growth sampai ke exit. Nah, di bawahnya itu partisipan yang memang bisa include lah di stage ini beserta dengan funding yang dibutuhkan dan range valuasi dari company ini sendiri. Jadi ambil contoh misalkan di paling kiri pre-seed ya, dengan valuasi 100k gitu ya, 100k mereka mau untuk fundraise itu sebesar 50.000. Nah, tapi ini kan juga tergantung, bisa juga bootstrap atau dari foundernya sendiri kalau masih 50.000 ya, atau dari angel investor. Nah, begitu juga selanjutnya nih untuk seed, mereka ada beberapa option nih untuk bisa dapat fundraisingnya, mulai dari tetap masih dari bootstrap, personal saving atau credit cards, teman-teman, angel investor, VC, loan atau crowdfunding juga pilihan yang cukup umum sih, tergantung dengan produknya. Nah, intinya saya pengen nunjukin di sini ada beberapa phase yang memang menentukan bisnis teman-teman nih ada di phase mana yang akhirnya nentuin nih kebutuhan fundraise atau funding dari teman-teman ini nih maksimal dan minimum sampai sejauh apa, dan teman-teman juga bisa dapat gambaran nih dari valuasi perusahaan teman-teman tuh ada di phase yang mana, sehingga bisa nentuin kebutuhannya ini harus ke investor tipe yang mana itu istilahnya, atau juga bisa lewat debt atau loan ke bank atau ke micro loan dan lain-lain. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, ini juga penting diingat nih, gimana cara kami investor bekerja. Nah, jadi gampang ya, para investor nih bekerja dengan mereka chip in uang, mengumpulkan uang ke pool of money yang disebut dengan limited partners nih. Jadi dari high net worth individual, orang-orang kaya nih yang memang punya capital banyak, corporate, pension fund, endowments juga ada. Biasanya mereka membentuk satu pool of money yang disebut limited partner yang dikelola oleh fund atau capital manager di sini. Nah, fund atau capital manager ini nih ya sifatnya bisa dari sebagai perusahaan, atau ya ada juga yang perorangan, tapi jarang sih. Nah, mungkin juga bisa dibilang saya dari Agung Venture ini sendiri ya. Agung Venture nih juga bisa disebut sebagai fund atau capital manager ya, yang mengelola dana investasi dari grup kami sendiri. Nah, dengan dari limited partner ini, kami para investor dan capital manager ini punya beberapa opsi untuk menginvestasikan dana-dana kami ke berbagai macam tipe aset, mulai dari low risk asset, mid risk asset, hingga ke high risk asset. Nah, high risk asset tuh masuk tuh klasifikasi seperti high risk stock atau ya ini saham-saham di startup yang memang kita chip in salah satunya. Nah, ini juga dengan saya tunjukin ini, saya berharap teman-teman bisa dapat ini nih ya, bisa dapat gambaran terkait terkait resiko dari aset-aset yang kami coba investasikan, karena kebutuhan dari tiap investor itu juga berbeda-beda tergantung dengan strategi alokasi aset yang kami punya. Apakah memang kami mau fokus di low risk campuran dengan mid risk aset, atau kami benar-benar mau fokus ke high risk aset gitu. Jadi mungkin gampangnya kalau VC itu banyak yang ke high risk gitu ya, karena ya lu chip in 1, lu berharap 20 gitu ya, mungkin banyak yang gagal juga, tapi kan probabilitasnya sesuai juga. Tapi ada juga nih yang fokus ke konservatif instrumen seperti ini, ukurannya aggressive instrument. Oke. Kurang lebih itulah untuk bigger picture how we work sini. Nah, ini juga penting nih untuk diingat terkait investment thesis yang dimiliki oleh masing-masing investor. Jadi ini rada pecah, sorry ya, saya ambil dari Google. Jadi para investor ini juga punya, nggak cuma investor ya, kita mikirnya investor tuh juga
kita mikir sebagai investor individual juga lah, kita punya risk profile, kita punya investment thesis dan mindsetnya seperti apa, itu kan akan membentuk tuh appetite kita tuh sejauh apa kita memang tipikal investor yang agresif, di mana gue nggak masalah kok kalau gue hilang duit selama memang returnnya tuh sesuai dengan ekspektasi gue. Dan mungkin gue chip in 50, tapi kalau gue dapetnya 100 atau 200 ya worth it aja buat gue, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang istilahnya moderate to konservatif, dimana ya gue nggak apa-apa kok dapet return yang moderate sampai small return gitu ya, selama memang investment gue aman, atau gue juga bisa maininnya lewat compounding, ada juga yang kayak gitu. Nah, ini tujuan saya menyampaikan ini adalah supaya teman-teman bisa tahu, bisa nyesuaiin juga nih nanti investor mana yang teman-teman mau tuju, itu juga bisa dilihat dari portonya mereka. Nah, ini aset para investor nih ya, seperti saya bilang tadi, kami punya strategi alokasi aset sesuai dengan resiko profil kami yang tadi saya jelaskan, mulai dari low risk, mid risk sampai ke high risk. Nah, ini akan membentuk satu portfolio kami yang memang sesuai dengan strategi kami. Jadi kalau tadi investor konservatif mungkin akan milih ke low gitu ya, tapi mungkin investor yang agresif akan milih ke high risk. Itu biasanya ya itu tadi, invest ke company baru, tapi dengan return yang memang cukup spektakuler lah, bisa dibilang. Nah, lalu kami para investor juga sangat mementingkan exit strategy dari company yang kami invest, atau project-project yang kami invest. Company lah paling gampang ya. Jadi makanya penting untuk teman-teman yang mau punya bisnis ataupun sudah jalani untuk memikirkan dan menunjukkan exit strategi, exit plan apa yang kalian punya untuk kami ya, untuk kami atau para investor sebelum kalian propose fund ke kami, karena ini akan nentuin apakah memang exit strategi kalian itu sesuai dengan investment thesis kami, apakah memang sesuai dengan strategi kami. Nah, ini banyak juga nih tipikal exit strategi, mulai dari ada yang memang aim to be acquired gitu, ada juga yang kayak gitu, ada yang merger, ada yang kebanyakan juga IPO, karena kan dengan IPO bisa dapat dana yang murah gitu. VC buyout juga ada, manajemen buyout, sampai ke retaining equity. Maksudnya retaining equity ya dengan saham yang ada nih sekarang, investor misalkan 30%, ya kita jalan aja terus-terusan gitu, ambil untungnya dari net profit atau retainer yang terus berjalan. Oke. Ini yang tadi, tapi dari sini saya pengen nunjukin bahwa dari tiap masing-masing stage ini ada ekspektasi return dan resiko yang memang dipikirkan oleh para investor. Nah, jadi ini ngelihatnya dari, kalau yang tabel bawah nih dari bawah ke atas itu dari atas ke bawah sama aja kayak dari kiri ke kanan ya. Jadi untuk startup company itu mungkin ada di pre-seed sampai ke seed atau startup. Nah, jadi mereka investor nih punya ekspektasi return. Jadi untuk IRR atau internal rate of return-nya mereka ekspektasi 30% per tahun, itu sih cukup tinggi ya. Terus dari multiple-nya maksudnya ya kalau mereka invest 1 juta ya mereka berharap dapat lebih dari 10 kali. Makanya tadi bisa sampai 20 kali lipat juga gitu. Holding period-nya, tenornya ada yang sampai 8 tahun juga. Tapi juga return setinggi ini sebanding dengan ekspektasi risk yang mereka punya. Jadi probabilitas gagalnya ya mungkin di atas 65% ini. Jadi itu juga penyebab kenapa banyaknya startup nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia yang akhirnya ke filter banyak, jadi sedikit banget, sampai akhirnya ya benar-benar pemenang di antara pemenang di antaranya. Ini juga berlanjut ke later stage. Makin lama sih kalau makin konservatif ya makin turun multiple sama holding periodnya. Multiple sama risk levelnya. Jadi ya makin kecil ekspektasi returnnya ya risikonya juga yang diharapkan juga makin kecil, gitu. Nah, tapi juga perlu diingat nih, semakin besarnya stage dari company, contoh nih growth ya, mereka kan ekspektasi returnnya juga kecil, ekspektasi risknya juga kecil, namun nominal yang mereka
investor kucurkan tuh juga jauh lebih besar ya dibandingkan dengan kalau kita chip in di startup company. Kalau tadi kan ini depreciate di seed atau startup ya kita expect untuk fundingnya 10K to 3 million gitu. Nah tapi kalau di growth gitu kan ya bisa sampai 30 juta sampai 100 juta mungkin tuh kurang lebih. Oke. Ini contoh penghitungan return-nya aja sih, nggak terlalu inilah, cuman simpelnya aja dari untuk yang satu aja nih yang sebelah kiri. Jadi misalkan kami chip in $100.000, terus di tahun pertama sampai tahun kelima totalnya kami dapat 165 ya, berarti kan multiple-nya 1,65, returnnya ya sekitar 16%-an gitu pun dengan yang kedua. Oke, saya nggak akan panjang lebar di situ. Nah, ini tabel juga penting banget nih untuk teman-teman tahu, karena ini tuh semacam simulasi dari portfolio yang kami punya sebagai investor. Jadi mungkin, jadi cara ngeliatnya gini, kami punya 15 company di porto kami dengan initial investment masing-masing $1 juta nih per masing-masing company maksimal. Terus ada valuasi perusahaannya, dengan valuasi segitu kita bisa dapat ownership yang berbeda-beda kan ya tentunya. Nah terus tiba-tiba dari company ini mereka minta fundraise lagi. Misalnya kita chip in lagi 1 juta, ada 1 juta, ada 3 juta gitu, sehingga total investmentnya ada tuh ya yang mulai dari 2 juta di yang G tuh. Nah di sini akhirnya kelihatan nih exit type-nya dari realita yang sebetulnya terjadi itu gimana. Jadi dengan equity higher nih, exit value-nya dari kita udah chip in 2 juta jadi 22 juta gitu kan. Tapi 22 juta ini kan valuasi perusahaan, dengan ownership 10% ya kita cuma dapat 2,2 juta. Ya berarti kan kita chip in 2 juta terus dapat 2,2 juta ya cuma 1,1 kali lipat gitu. Begitupun juga selanjutnya. Nah, tapi perlu diingat juga nih, ini sih lebih ke ini ya simulasi untuk visi ya sekali lagi. Karena banyaknya company-company juga yang istilahnya insolvensi ya atau yang nggak berjalan lagi gitu, jadi valuasinya benar-benar nol, jadi ya hilang aja tuh uang masuk 2 juta, 1 juta, 2 juta, ya udah nggak ada nilainya begitu perusahaan udah nggak jalan lagi. Tapi ya sekali lagi itu resiko yang mereka willing untuk ambil di sini karena return yang begitu besar. Nah contoh return yang begitu besar nih saya bisa lihat dari company nomor 10. Mereka masuk 4 juta IPO, tiba-tiba nilai perusahaannya 1,2 M juta dolar. Porsi kepemilikan 7%, kali ini aja jadi dari 4 juta udah dapat 84 juta. Itu kan berarti 20 kali lipatan. Nah, tapi secara overall, secara average sebetulnya juga ya mungkin untuk visi-visi atau investor yang memang punya outstanding performance gitu ya, historicals, ya mereka secara rata-rata mungkin bagus return ratio-nya, tapi kebanyakan sih dengan manage company yang banyak juga nih dalam portofolio mereka berarti kan fokusnya kebagi. Nah umumnya fokus yang kebagi itu juga sangat mempengaruhi performa untuk nyediain strategi buat perusahaan sebagai advisor untuk maintain perusahaannya, sehingga ya jadinya nggak optimal juga gitu ya. Tapi yang saya pengen tunjukin ini adalah ini angle dari investor untuk mensimulasikan portfolio mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi total investment 28 juta, value to investornya mereka dapat 99 juta, berarti secara totalnya mereka untung 3,5 kali lipat dibandingkan dengan investment mereka. Tapi ini nggak ada holding period-nya. Kalau misalnya tiba-tiba 2 tahun dapat begini sih ya lumayan juga lah, 3,5. Oke. Lalu apa lagi ya? Leading underdogs. Jadi dari tadi kan kita banyak panjang lebar nih ngomongnya tentang teori-teori dan semacamnya ya. Nah saya mau tunjukin study case terkait yang perusahaan awalnya startup terus benar-benar jadi sukses nih. Saya ambil contohnya seperti eFishery kalau teman-teman pada tahu. Nah dipimpin oleh Gibran. Ini akhirnya eFishery ini mulai nih dari
pakan IoT, pakan ternak ikan gitu ya, IoT ya, IoT untuk pakan ternak ikan, sehingga mereka bisa ngasih makanan ikan dengan otomatis. Nah, aquaculture istilahnya ya, aquaculture. Jadi mereka bikin phase pertama IoT untuk aquaculture. Nah, dari situ tuh mereka udah bisa nyiptain produk yang memang profit lah istilahnya, dengan development yang nggak begitu mahal, tapi mereka udah bisa profit. Phase kedua, mereka bikin feed supply and production. Phase 3, mereka akhirnya ngasih farmer financing nih, atau financing produk ke para usernya. Dan phase keempat, akhirnya mereka bikin semacam platform yang memang mengakomodasi kebutuhan supply chain dari hulu ke hilir, dari end to end lah semuanya. Nah, menariknya di Fishery ini juga saya sebagai dari pihak investment ya, saya juga banyak platform yang memang bisa menunjukkan si startup atau company ini udah ada di stage mana. Nah, menariknya Fishery dan leading underdogs lainnya yang di belakang ini mereka sudah generating revenue semua. Jadi udah bukan status startup lah istilahnya. Contoh kedua itu ada Karo atau Automong. Kalau teman-teman pernah dengar, ini awalnya tuh dulunya website mobil apa sih bahasanya sekarang, pre-loved ya gitu ya, masih second ya. Bahasa cantiknya. Anyway, dulu mereka mulai dengan marketplace untuk mobil bekas. Phase kedua mereka bikin service and maintenance untuk mengakomodasi kebutuhan dari mobil bekas yang kemudian mereka jual. Phase 3 mereka bikin itu car financing. Phase keempat, Space Sustainable, mereka bikin car insurance, di mana mereka bisa ngumpulin premi-preminya untuk mereka kelola lagi. Itu kan jadi untung tambahan juga buat mereka. Sama, statusnya udah generating revenue. Kalau teman-teman mau nanya ini dari platform apa, saya ngambilnya dari PitchBook ya, kalau mau tahu. Oke, contoh ketiga yang terakhir itu ada dari CoinWorld. Saya sendiri cukup ngikutin CoinWorld ya. Jadi kapan 2022 terakhir dia dapat suntikan 1,6 T, bos. Itu banyak banget loh. Phase pertama mereka bikin P2P lending. Phase kedua mereka fintech agregator. Phase ketiga ini sih saya masih ngebayangin berdasarkan benchmark dari global company yang ada di industri yang sama ya. Di phase ketiga, phase keempat ini saya ngira-ngira mungkin mereka akan bikin modern credit scoring. Jadi istilahnya tuh kayak kita sebagai individual udah nggak perlu lah minjem ke bank konvensional lagi. Kita bisa minjem ke dia berdasarkan track record kita, bayar ke pay letter gitu ya, atau bayar ke, kalau Genius tuh ada apa ya, saya sendiri pakai Genius gitu ya, kayak FlexiCash gitu dan lain-lain lah yang berbau seperti itu. Nah, itu bisa ketahuan tuh algoritmanya. Kalau memang bagus ya kita dikasih kredit skor yang bagus sehingga kita bisa dapat fasilitas yang oke juga, baik untuk bisnis maupun untuk personal. Lalu phase 4 ini juga banyak nih marketnya kalau di luar, ada agent, financial planner, project financing, hingga ke KYC atau know your customer. Itu untuk kayak due diligence untuk ini ya, untuk apa, personal yang ada di perusahaan. Jadi misalnya pemilik perusahaan tuh dia sih track record-nya gimana gitu, gitulah ya. Sama juga ini udah generating revenue juga. Jadi memang saya secara sengaja memilih 3 leading underdogs ini yang memang punya historical yang cukup bagus dan ada di phase yang kurang lebih sama saat ini. Oke, lalu apa persamaan dari 3 leading underdogs itu? Mereka punya strategi penetrasi yang sama ya, kalau saya bilang. Itu di phase pertama mereka untuk penetrate atau enter the market, mereka benar-benar cari problem, solution, dan potential ekosistem yang mereka mau capai nih. Jadi nggak cuma dari produk satuan, tapi benar-benar udah mikirin, kalau gue bikin produk ini ujungnya bisa kemana aja ya gitu, opsionalnya, kontingensinya lah istilahnya. Lalu di phase kedua, itu setelah sukses dengan produk pertama, maksudnya tuh sukses udah profit ya, bukan belum profit tiba-tiba udah bikin produk lain. Nah, mereka setelah udah bikin produk yang profit, mereka ekspansi produk sama servisnya nih untuk istilahnya nyediain market dengan option yang mereka kasih. Nah, dari situ kan mereka bisa dapat
revenue generator yang lain di situ. Phase 3 mereka biasanya ngasih financing solution. Kenapa? Biasanya financing financing solution ini marginnya tinggi banget di istilahnya ya. Mereka mungkin dapat uang gitu dari investor mungkin $10 juta gitu, terus tiba-tiba mereka nyalurin financing solution. Mereka kan cuman istilahnya ya cuma numpang lewat tapi dapat bunga gitu kan di situ, dipotong dengan bunga yang harus dibayarkan di investor, yang mereka udah dapat bunga keuntungan bunga dari interest cuma-cuma juga kan sebetulnya. Hingga akhirnya ke phase 4. Nah, phase 4 ini mereka saya lihat juga mikirin banget end game-nya seperti apa. Umumnya sih kalau saya ambil contoh itu mereka ambil supply chain platform yang memang terintegrasi semuanya nih, end to end solution, sinergi solution dengan industri yang lain juga bisa. Jadi mungkin IoT gitu ya, IoT kan bisa macam-macam tuh, bisa ke retail, bisa ke business to business, bisa ke pabrik juga, ada juga kayak gitu. Hingga ke personal devices kayak jam gitu-gitu kan nanti juga pasti ada lah. Lalu ada juga yang aim buat merger and acquisition. Kita sih sebagai investor nggak terlalu masalah sih ya untuk konsep M&A ini selama memang menguntungkan dan sesuai dengan timeline dan tesis kita yang tadi saya bilang. Makanya penting untuk teman-teman tuh tahu investor nih tipikalnya macam apa nih yang teman-teman mau tuju. Jangan cuma asal bagian pitch deck aja ya. Itu sih lumayan minus sih di mata saya sendiri ya terutama. Oke. Lalu apa formula untuk fundraising yang sukses? Saya selalu bilang ke teman-teman saya juga yang founder-founder yang memang pitching saya dengan senang hati lah ngasih saran dan feedback dari angle investment team ya. Formulanya tuh cuman ada 2 kalau menurut saya, itu profitability sama sustainability. Jadi kemarin tuh kan sekali lagi cerita ya, kemarin tuh banyak banget kan startup yang pada berjatuhan, terus PHK banyak-banyak kan. Nah, kalau saya bilang tuh juga sebetulnya udah banyak salah strategi dari awal, karena kalaupun manajemen resikonya bagus, manajemen cash flow-nya bagus, nggak akan perlu tuh ada pemecatan atau PHK yang memang berlebihan seperti itu. Kalau menurut saya ya, sekali lagi ya. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu kan menunjukkan adanya bisnis operational yang memang tidak sustainable. Bisa juga tidak profit sehingga tidak sustainable ke depannya seperti apa. Kan? Nah, bisnis apa yang punya profitability dan sustainability paling bagus? Bisnis yang punya recurring bisnis model, recurring revenue. Jadi kalau teman-teman tahu tuh ya, mungkin kayak saya tadi bilang Netflix gitu ya. Netflix kan punya subscription atau ya apalah subscription services yang lain. Nah, memang saya lihat tendensinya udah banyak yang ke arah sana karena ini bakal jadi bisnis model yang memang sustainable ke depannya. Jadi maksud dari recurring revenue tuh ada user-user atau customer yang memang selalu repeat order ke kita. Jadi kita juga bisa dapat pendapatan yang berulang dan nggak perlu takut kalau kita tumbuh semakin besar juga, karena toh juga kita udah bisa ngukur secara pasti ya dari recurring revenue ini. Nah, keuntungan dari recurring revenue nih apa nih? Itu predictability, stable cash flow pasti, customer lifetime value, scalable income itu udah pasti, freedom of time, increase value. Nah, contoh-contoh recurring revenue business model nih ada dari subscription, membership, affiliate marketing, sampai ke library. Ini contohnya lebih banyak lagi di sini nih. Recurring revenue nih, bisnis modelnya tuh ada. Kalau teman-teman, saya akan sangat menyarankan kalau teman-teman mau bikin bisnis atau punya bisnis yang sudah berjalan gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan juga lah bisnis model yang seperti ini sebagai bentuk diversifikasi. Tapi kalau teman-teman yang baru punya, baru dalam merintis bisnis baru gitu ya, saya akan sangat menyarankan untuk teman-teman bikin bisnis dengan bisnis model seperti ini. Mulai dari rent, leasing, advertising, service contract, subscription, dan emblem maksudnya gini, ini namanya dari
dari ini ya, dari cukuran-cukuran itu ya, cukuran apa sih, cukuran jenggot dan semacamnya itu ya. Namanya jadi mereka jual cukuran ya kan. Nah, tapi mereka juga setelah mereka jual cukuran ke customer, mereka jual supply-nya juga, pisau-pisaunya itu. Jadi mereka bergantung ya, kalau misalnya cukuran mereka udah rusak itu pisaunya ya mereka tinggal beli pisaunya. Nah, itu maksudnya konsep razor and blades ini. Nah, itu bisa digunakan dan diimplementasikan lah ke masing-masing industri sesuai dengan peruntukannya apa. Nah, uses of ARR atau annual recurring revenue ini ya kayak tadi saya bilang, bisa predicting growth, trend market, stabilitas udah pastilah gitu. Sama fundamental of the projection yang memang lebih terprediksi. Kriterianya seperti apa untuk ARR ini, recurring revenue ini? Saya sih selalu bilang annual recurring revenue ini untuk istilahnya untuk user atau customer yang memang punya long term contract sama kita atau punya historical tuh di atas 1 tahun semua. Jadi kalau di atas 1 tahun mereka udah beli lagi ya itu bisa dianggap recurring revenue juga tuh. Nah, cuman konsep paling penting dari recurring revenue ini adalah bukan untuk mencari new customers, tapi lebih ke untuk maintain existing customers. Makanya penting buat saya bilang, kalau teman-teman ingat tadi yang churn rate itu tuh atau retention rate itu harus dioptimalisasi setinggi mungkin, karena pendapatan yang paling apa ya istilahnya, pendapatan dengan cost yang paling sedikit itu ada di situ, paling optimum lah. Jadi ya kayak tadi saya bilang, mungkin dari 1 juta teman-teman bisa dapat 10 atau 100 customer gitu ya, itu kan udah optimal banget kan sebetulnya. Sisanya tinggal gimana cara kita bisa maintain existing customer ini dengan cara membuat customer-nya ini happy. Yang mungkin kasih privilege, diskon sih saya pilih ini ya, not likely ya, tapi lebih kayak ke mungkin bisa bangun komunitas yang bisa ngasih value tambahan ke mereka dan lain-lain lah seperti itu. Intinya bikin mereka seneng lah untuk bisa tetap subscribe di kita istilahnya. Kalau cara-caranya movie provider gitu kan, on demand video gitu ya, mereka selalu kasih video-video baru lah, udah pasti lah film-film baru ya, atau promo-promo juga ada. Nah, company-company dengan bisnis model recurring revenue ini, mereka tuh punya tendensi hampir selalu valuasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan company-company yang tidak mempunyai bisnis model seperti ini. Kenapa? Karena kami dari para investor juga senang melihatnya. Jelas gitu ya, misalkan saya chip in 10 juta, ya kalau dengan recurring revenue udah ketaker nih 5 tahun sampai 7 tahun balik modal, ya saya seneng dong, saya happy, jadi nggak perlu mikirin resiko-resiko yang nggak perlu, dah ups and downs kalau ada krisis gimana gitu kan. Nah, cuman memang kecenderungan untuk company-company yang punya bisnis model ini biasanya mereka udah punya track record yang cukup lama lah di industrinya. Nah, mungkin teman-teman yang baru mau yang masih dalam proses atau baru mau ya bisa nyontoh juga nih kayak gini. Ya nggak perlu perfect, sekali lagi, cuman kan bisa dicontoh lah supaya nanti ke depannya memang ya bisa sustainable, dan udah yang paling penting profit, dan paling penting itu sustainable ke depannya. Oke. Lalu selanjutnya tinggal sedikit lagi, sabar ya. Gimana, kenapa kita harus menggunakan ARR ya? Tadi increase revenue, stabilitas, customer experience sudah pasti lah, karena dengan adanya recurring kita kan jadi fokus untuk membuat customer yang existing itu satisfied kan ya. Loyalty pasti. Nah, dari customer yang memang sudah satisfied, kita tuh bisa jual lagi produk-produk lainnya. Kalau kita mau bikin produk ya mereka udah loyal dan yakin sama produk atau service yang kita tawarkan, kalau ada produk atau service baru lagi ya akan probabilitasnya akan sangat tinggi untuk mereka bisa beli lagi, asalkan sesuai kebutuhan mereka ya. Gimana caranya kita bisa nge-track ARR atau annual recurring revenue?
kita bisa lihat dari new customer yang masuk tuh berapa, terus renewal atau retention-nya tuh berapa persen, churning rate-nya berapa banyak customer yang downgrade secara price yang mereka bayar atau mereka upgrade dari produk atau service yang kita sediakan secara opsional juga. Nah, endingnya adalah kita bisa tahu nih, kita bisa lihat cash flow yang memang terus meningkat dan sustainable. Jadi nggak ada tuh cash flow yang tiba-tiba naik 100%, 100.000%, tiba-tiba turun 2000%, nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Kita paling nggak senang tuh begituan tuh sejujurnya, karena ya jadi nggak terprediksi. Berarti jadi ya kita mengharapkan return tuh bukan dari bisnis profitability-nya, tapi lebih kayak ke, kalau sekarang kan banyak tuh fundraising game ya, jadi kita cuma dapat return dari investor-investor baru. Saya sih selalu nyebut itu gali lubang tutup lubang ya, jadi ya nggak sustainable lah ke depannya. Itu pasti yang selalu dirugikan tuh investor-investor retail nanti ke depannya kalau menurut saya ya. Oke. Lalu penting juga untuk para teman-teman sebelum propose ke investor tuh udah selalu tahu ya uses of fund-nya itu untuk apa aja. Tapi juga kami juga sebetulnya kurang senang ya. Ya tergantung stage-nya seperti apa, tapi kami butuh data yang jelas terkait penggunaan dana yang akan dilakukan dan sudah dilakukan, sehingga jelas tuh metrik yang sudah dilakukan. Bener nggak lu minta duit 1 juta, lu bener gunainnya untuk ini aja, hasilnya seperti apa gitu secara real ya di laporan keuangan maupun secara development produk atau servisnya. Nah, itu yang akan jadi acuan kami untuk percaya sama company kalian, apakah kami memutuskan akan chip in ke kalian atau tidak. Tuh. Nah, untuk menutup, apa key crucial steps in fundraising process? Jadi jelas, pertama itu sebelum kalian propose ke investor, udah harus siapin data room atau yang isinya tentang required documents di dalam data room itu. Make list of potential investor yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Get in touch with investor, kenalan lah, nggak usah ya SKSD juga lah istilahnya, tapi ya kenalan, karena kan investor juga sebetulnya manusia gitu, mereka punya sisi emosional yang harus kalian reach. Jadi nggak semata-mata gampangnya buat kalian ya para teman-teman laki-laki ya, nggak bermaksud mendiskreditkan, cuman buat teman-teman yang laki-laki nih, misalkan lihat perempuan gitu di bar gitu ya, terus kalian lihat perempuannya cantik, kalian tertarik gitu sama mereka, terus kalian tiba-tiba datang nih ke cewek ini nih, terus langsung bilang kalian ke dia, lu cantik deh, lu mau nikah sama gua. Menurut kalian hasilnya bakal seperti apa? Nggak bakal bagus juga kan sebetulnya. Nah, terus pitch your startup udah pasti siapin mental profile, mental simulation untuk Q&A sama investor. Secepat mungkin dapat term sheet. Nah, term sheet itu juga tapi harus harus benar-benar didetailin lagi. Jangan sampai juga itu membuat salah satu pihak dirugikan, baik dari founder maupun dari pihak investor. Karena begitu salah satu udah trust issue tuh biasanya susah banget ke depannya nanti. Due diligence proses udah pasti ini penting banget sampai ke signing. Ya, kurang lebih seperti itu untuk 2 chapter yang telah kita bahas malam ini. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, teman-teman. Dengan ini saya serahkan kembali ke Mbak Dilen. Silakan Mbak Dilen. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Randy. Sangat luar biasa ya sharingnya malam ini, udah 4 SKS kayaknya ya. Dalam waktu 1,5 jam. Luar biasa sih. Iya, udah bisa jadi dosen, ini udah dari 0 A sampai Z gitu ya, dikasih tahu cara-cara dan mulai membangun startup gitu, membangun bisnis. Saya mau langsung lanjut aja gitu ke amanah yang diberikan para peserta nih melalui form kita kemarin.
pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelumnya saya mau ke pertanyaan yang diajukan di chat dulu nih, Mas Randy. Ya, Ini ada hubungannya dengan sharing Mas Randy di awal nih tadi dalam membangun bisnis gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elita Chandra. Idealnya tahap formation itu berapa lama sih? Tadi di awal sempat dijelasin ya. ya. Silakan Mas Randy. Jadi kalau formation tuh mungkin saya juga tadi bisa anggapnya sampai ini lah ya, sampai secepat mungkin ide terbentuk, solusi terbentuk sampai akhirnya terbentuk prototype atau MVP ya. Saya akan bilang itu harus secepat mungkin sih, tapi idealnya saya bilang tuh memang juga nggak bisa terlalu terburu-buru ya, tapi saya akan bilang idealnya tuh harusnya sekitar 3-6 bulan udah ready lah dari apa istilahnya konsep dasarnya jadi, lalu surveinya juga jadi, pasti juga akan ada FGD seperti itu ya. Terus juga nanti kan harus improve lagi tuh produk atau servisnya sampai benar-benar mateng. Tapi kalau mau sampai benar-benar mateng ya 3-8 bulan harusnya cukup lah, nggak boleh kelamaan juga kan, ntar bisa jadi demo juga kan kok kayak gitu. Sekian kurang lebih seperti itu Ibu Elita. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Untuk peserta yang lain, bagi yang ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat, atau kalau agak susah menulis, bisa langsung raise hand aja, nanti kita persilahkan bertanya secara langsung. Oke, next question nih Mas Nathan. Dari Bapak Hendra Prima nih. Step fundraising itu rata-rata setiap stepnya butuh berapa lama sih Mas Randy? Oh, macam-macam ya kalau saya bilang ya. Tergantung phase-nya tuh kayak gimana. Kalau seed sama kalau pre-seed sama seed itu harusnya cepat ya, karena kan kita cuma perlu networking dengan teman, dengan angel investor, dengan family atau friends gitu ya. Jadi selama kita memang punya kredibilitas dan integritas ya, saya pikir itu akan cepat lah. Tapi kalau untuk ya itu mungkin ya bisa apa ya 3 bulan sampai 6 bulan lah setelah produk jadi gitu ya istilahnya. Nah, tapi kalau untuk apa istilahnya untuk yang later tuh sampai growth gitu itu pasti jauh lebih lama tuh, karena pada prakteknya ya ada perusahaan-perusahaan yang datang, salah satu yang datang saya cerita juga, mereka udah coba fundraising 1-2 tahun belum ada yang dapat juga, ada juga yang kayak gitu. Nah, memang selain harus dipersiapkan dengan matang ya, memang juga ini bisa juga dibilang kemampuan kita untuk membuat mereka percaya sih ya untuk naruh uang ke kita ya, simpelnya kan seperti itu ya. Jadi ya makin kita bisa menunjukkan baik dari sisi finansial, kredibilitas, dari sisi kenalan gitu ya, makin cepat juga kita bisa dapat. Nah, paling gampang tuh juga sebetulnya jangan remehin kalau kalian misalkan teman-teman udah punya investor lama nih. Nah, investor lama tuh banyak banget pengaruhnya ke investor baru, saya kasih tahu ya, karena saya banyak banget dapat bisikan dari investor-investor lamanya mereka yang ada yang bilang kayak kurang nih bro performanya kemarin gitu. Ada juga yang bilang bagus gitu. Nah, kan salah satu decision making saya kan juga dari situ mostly, karena kan bisa lihat ya historicalnya lu begini ya gue harus gimana ke depannya tuh. Nah, tapi ya itu tadi kalau untuk awal-awal kayak pre-seed sampai seed atau early gitu ya bisa ya 3-6 bulan, tapi kalau untuk yang udah ke belakang tuh bisa sampai tahunan sejujurnya. Terima kasih Mas Hendra. Pak Hendra. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Hendra. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Nathan. Bagaimana sih investor memandang situasi di startup yang saat ini ada isu winter tech nih? Ya, ini kan sehubungan yang ini tadi juga yang pesimisme para investor terkait industri startup yang ada ya. Jadi kalau saya sih lihatnya gampang ya. Ini dari perspektif saya sendiri ya, dari investment team juga ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari investment team venture yang lain juga ya. Sebetulnya sih karena banyaknya bisnis yang akhirnya mereka akhirnya kelihatan nih bisnis-bisnis yang nggak sustainable tuh bisnis modelnya seperti apa. Jadi mungkin ciri-cirinya tuh kalau saya lihat ada juga yang kayak istilahnya
banyak yang user dulu nih tapi nggak tahu buat apa gitu kan, juga sebetulnya ngapain juga lu tiba-tiba nggak bisa dijadiin profit, terus lu udah banyak keluar duit ya lu nggak bisa making profit, ya wajar aja kalau misalkan worst case-nya gitu sampai bubar, kan ada juga yang kayak gitu. Nah tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Nathan nih, ya kalau dari saya sih saya nggak terlalu heran ya untuk melihat adanya kondisi-kondisi winter tech kayak gini ya, tapi untuk tindakan preventif dan solutif yang bisa saya lakukan ya tadi saya akan melihat dari bisnis model mereka, historical, yang memang istilahnya startup atau company yang udah punya formula untuk profit duluan, barulah kita mau scale up lah dengan baru mau kita accelerate dengan funding dari kita. Itu Pak Nathan. Terima kasih. Baik. Semoga cukup menjawab ya Pak Nathan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Sandi Gunawan. Malam Pak Sandi. Waduh, Pak Sandi. Siap Mas Randy. Ini dari kacamata venture capital nih. Apa kriteria suatu usaha itu dapat dikatakan sebagai startup dan apa yang membedakannya dengan UMKM? Ini pertanyaan saya juga nih. Bedanya apa sih UMKM sama startup itu? Jadi gini ya, kalau menurut saya nih ya, menurut saya startup itu kan cuma istilah ya, istilah apa ya, perusahaan-perusahaan yang baru mau, yang istilahnya baru startup their venture gitu ya, startup their company gitu ya istilahnya. Nah kalau saya bilang sih UMKM nih lebih fokus kan UMKM, saya sih ngebedainnya di situ kebanyakan sama dari jenis transaksi yang mereka lakukan. Biasanya sih kalau saya ngelihatnya UMKM tuh mostly banyak yang kayak retail kayak ya kita ambil contoh misalkan kayak warung atau apa gitu-gitu kan juga ada ya yang basisnya nggak terlalu teknologi, tapi kalau startup tuh lebih kayak ke PT-PT yang memang sudah dibentuk secara ya dengan legalitas yang memang profesional, terus juga industrinya bisa jadi apa ya, bisa berbau ya itu tadi, berbau teknologi. Tapi kalau saya sih lihat dasarnya ya itu startup sih cuma perumpamaan sih Pak Sandi ya, kalau saya lihat ya. Jadi jenis transaksi sama itu aja tadi, pembentukan perusahaan kalau saya lihat. Karena kan juga sebetulnya gini nih logikanya ya, kalau misalkan kayak kalau saya punya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jaka Arya Pradana. Bagaimana cara menghitung ARR untuk Karo dan Coinworks tadi? Nih, Kalau IRR tuh seperti tadi saya bilang itu harus bisnis model yang memang berkonsep recurring ya, recurring revenue ya. Itu tadi. Nah, kalau untuk Karo dulu ya, kalau menurut saya nih mereka recurring-nya itu dari service and maintenance, itu kan bisa ya. Jadi mobil-mobil bekas mereka datang untuk maintenance mobil mereka, mungkin per tahun mereka datang ya kayak ganti oli aja, ganti aki gitu kan, mereka selalu datang per 3 bulan atau per 6 bulan, itu bisa di situ. Atau recurring revenue dari yang tadi saya bilang juga tuh di financing kan berarti mereka ngasih leasing gitu ya untuk mobil-mobil bekas, itu kan bisa diprediksi kan, karena kan kalau leasing atau ya istilahnya nyicil mobil gitu kan udah pasti ketakar lah, katanya tiba-tiba ada yang default tapi ya mobilnya ditarik, mereka juga pasti rugi gitu kan, istilahnya masih untung di kita. Atau kalau di Karo ya bisa juga dari insurance car insurance itu, jadi preminya udah pasti dikasih tiap bulan gitu, tapi ya paling klaimnya yang mungkin sekitar 30 sampai 40 atau 50% lah, sisanya jadi profit. Itu kan bisa jadi recurring revenue yang berkelanjutan juga kan, pool of money yang bisa dikelola juga. Belum nanti kalau dari Karo misalkan car insurance dikumpulin preminya pool of money itu dikelola juga, itu kan ada juga kan manajemen manajemen fee atau return dari situ kan. Sedangkan kalau untuk Coinworks juga ya konsepnya sama, saya bilang lebih kayak ke peminjaman bunga secara pengenaan bunga secara berkala dari fasilitasnya, terus juga ya subscription fee apa ya contohnya ya, mungkin kalau saya lihat gitu ya dari global gitu, ada juga yang kayak KYC itu kan, ada juga yang sekarang udah banyak tuh digital signing, itu kan bisa juga biar bayar
membership atau subscription per bulan atau per tahunnya berapa, itu kan kalau mereka terus-terusan extend kan bisa jadi recurring revenue juga buat mereka. Sorry. Terima kasih Pak Jaka. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka. Selanjutnya ada pertanyaan dari Elisa Surya. Biasanya bagaimana cara venture capital atau brand agregator itu mencari brand-brand yang potensial untuk diajak kerjasama atau diinvest? Apakah harus sering ikut event dulu brandnya baru supaya bisa dikenal, atau dari investor sendiri bisa cari dari toolsnya mereka? Saya akan balikin dulu sini kebetulan dengan Bu Elisa. Kebutuhannya nih untuk apa? Apakah memang untuk funding atau mencari sinergi gitu dari visi yang ada nih, karena nanti outputnya juga berbeda tuh. Nah, umumnya sih biasanya dari tim-tim investment venture begini nih ya, kita banyak juga kerjasama dari inkubator atau accelerator kayak gitu ya. Istilahnya kan inkubator atau accelerator kan ya udah membesarkan brand atau company yang memang dari awal gitu ya. Ya istilahnya dari tim investment ntar cuma tinggal ini aja metik benih-benih yang potensial buat dilanjutin lagi ke depannya, ada juga kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk event sih bisa juga event tuh, tapi selama ini ya Bu Elisa, karena kemarin itu dari tim saya kan juga ada yang datang ke event-event, bukan event-event tenant gitu sih, lebih kayak ke event G20 gitu-gitu. Itu kan sebetulnya bisa jadi kesempatan networking sangat luas lah buat kita, karena ya nggak ada yang tahu Bu, misalkan kanan atau kiri kita tiba-tiba ini ya high net worth individuals gitu, tiba-tiba bosnya siapa gitu, tiba-tiba investornya mana. Nah, itu kan jadi satu probability yang harus kita coba juga ya, betul ya. Nggak ada yang tahu lah Bu untuk sinergi begitu mah sejujurnya. Terima kasih Bu Elisa. Semoga menjawab Ibu Elisa. Berikut dari Nathan lagi nih. Bisnis di industri apa yang saat ini dilihat seksi oleh venture capital nih? Ada preferensi tertentu nggak, Mas Randy? Yang sekarang seksi ya, kalau saya baca-baca ya, karena kan kalau dari tim saya sendiri itu kan selalu nyari yang masih inilah masih berbau apa ya, masih berbau tradisional ada, tapi teknologi juga ada, jadi balance gitu ya. Tapi kalau saya baca sih dari sini banyak juga yang mulai masuk ke bioteknologi, itu juga ada, green energy udah pasti lah dengan adanya electric motorcycle, itu kan juga pasti banyak lah green energy. Terus apa tuh istilahnya kalau ini apa namanya ya, karbon apa gitu, saya lupa deh namanya, tapi intinya itu juga bisa jadi industri yang cukup seksi lah kalau saya bilang, karena kan udah dapat kebijakan banyak dari global maupun dari pemerintah sini. Nah, kalau mau lihat industri seksi atau enggak sih, saya selalu lihat dari ya bisa dilihat dari support government-nya juga seperti apa, dan ya apalagi ya ya networking aja sih ya Pak Nathan, tanya-tanya gitu ke teman-teman investor, bro lagi yang portfolio yang lagi pegang apa bro, gimana bro kondisinya gitu sih, lebih gitu. Carbon capture ya, iya betul. Thank you Pak Yosef. Oke, baik. Dari Carbon Pak Indan emission Handono. istilahnya, carbon capture ya, betul. Oke. Dari Pak Indan Handono nih, berkaitan dengan perkiraan resesi 2023, bagaimana strategi venture capital nih Mas Randy? Apakah masih melihat startup sebagai peluang investasi yang kompetitif atau gimana? Ya kalau saya sih berpendapat gini ya Pak, dengan adanya yang kayak kemarin tuh ya, kejadian kayak gitu, harapan saya pribadi juga adalah itu bisa, supaya itu bisa membuka mata dari sisi investor ya, untuk melihat bahwa memang yang kita butuhkan tuh ya bisnis-bisnis yang memang punya formula profit yang benar dari awal dan bisa dibawa sustainable ke depannya. Harapan saya sih seperti itu ya. Jadi nggak cuman istilahnya fundraising game kayak tadi saya cerita, jadi cuman cepet-cepetan fundraising, investor lama dapat untung dari investor baru gitu kan, sampai ujung-ujungnya ntar IPO. Banyak juga tuh kasus di Indo gitu kan, yang
udah IPO ternyata nilai sahamnya nggak segitu, cuman di awal doang waktu IPO naik kenceng, tapi setelah di bawah turun gitu hampir ke level gocap atau 50 gitu-gitu kan juga ada. Nah, itu yang kenapa saya bilang yang selalu jadi korban di akhir tuh dengan adanya fundraising game itu kebanyakan pasti investor retail. Jadi saya nggak terlalu suka sih nggak suka lah untuk permainan seperti itu. Nah, untuk menjawabnya ya saya rasa sih pasti ya akan lebih terbuka lah untuk mencari bisnis-bisnis yang memang lebih apa namanya lebih sustain aja lah ke depannya Pak. Balik lagi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Indan Handono. Ini yang di chat sudah habis ini pertanyaan. Saya balik lagi ke pertanyaan yang udah diajukan melalui form registrasi kemarin nih Mas Randy. Ada 11 pertanyaannya. Mungkin boleh di-show aja kali ya. Oh, boleh di-show aja. Bentar, saya sharing aja ya. Iya, jadi maksudnya bentar, saya masih ada yang mesti saya tutupin dulu nih. Silahkan. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat belum Mas Randy? Ya. Ini ada dari Niputu Mas Wandewi nih. Ini kayaknya di awal udah jelasin juga tadi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak sedikit nih dari yang udah dijelasin di awal tadi sama Mas Randy. Ya ini yang tadi itu ya tentang pembentukan tim ya. Pembentukan tim. Dia sih saya ini teman dekat gitu, teman sekampus gimana nih? Jadi ya kalau saya bilang sih nggak ada masalah sih Mbak ya selama itu tadi mereka punya expertise yang memang kita butuhkan, mereka bisa kita percaya, mereka memang berintegritas dan memang mempunyai visi yang sama sampai pada tahap tertentu. Nah tapi kalau untuk terkait zero privilege saya jelas itu juga nggak masalah lah karena kan banyak juga lah di antara kita yang berangkat dari zero privilege yang bukan sorry ya maksudnya istilahnya bukan dari keturunan yang punya capital banyak gitu lah yang ada seperti itu. Nah yang perlu dilakukan kalau emang kita zero privilege begitu ya paling ya udah pasti kita harus nyari strategi yang tepat sesuai dengan phase kita yang ada sekarang kan. Nah untuk cari strategi yang tepat itu kan perlu sequence yang proper ya, urutan yang proper ya. Jadi lu nggak bisa tiba-tiba lu bangun satu bisnis gitu, tiba-tiba lu beraspirasi untuk dalam waktu 1 bulan lu mencapai penjualan berapa puluh juta dolar gitu. Itu kan nggak realistis. Nah, makanya untuk mencapai 20 juta dolar ya lu paling perlu timeline berapa tahun atau berapa bulan gitu dengan strategi step by step-nya. Nah, untuk dapat step by step gitu memang ya kita harus sering baca, kita sering ngobrol-ngobrol sama orang, itu udah pastilah. Itu continual learning itu menurut saya udah nggak bisa, udah non-negotiable lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana menghitung secara praktis untuk manajemen risiko saat mencari investor? Kalau untuk manajemen risiko, berarti kan perspektifnya dari para founder ya, atau tim ini ya, bukan dari investor. Kalau saya sih gini, saya ngeliat dari dua sisi koin ya. Kalau untuk investor tadi udah saya sempat share ya, tapi kalau dari segi founder nih yang perlu diperhatikan juga satu, jangan terlalu banyak ngasih porsi equity, porsi saham ke investor, karena itu akan sangat berpengaruh ke pemenuhan kewajiban dan performance nanti kalian ke depannya. Itu penting banget tuh situ. Nah, terus juga apalagi ya kalau manajemen resiko ya. Manajemen resiko juga penting ini. Selalu cari investor dengan appetite dan dengan appetite yang memang sama dengan industri yang teman-teman bikin nih. Jadi kalau jangan tiba-tiba teman-teman udah lihat nih foto dari investor nih, misalnya mereka kebanyakan di IoT gitu atau di transportation atau di apa gitulah banyak. Tiba-tiba masuk ke industri yang sama sekali berbeda, kayak misalkan tiba-tiba masuk ke kalian langsung datang cukup ngasih
perkebunan gitu atau peternakan gitu kan, itu kan game yang berbeda. Memang nggak menutup kemungkinan bisa jadi, tapi akan lebih baik tuh kalau dari kita tuh gini, kita lebih senang dari perspektif investor ya. Kita tuh lebih senang kalau lu udah tahu, lu udah yakin sama produk lu dan lu udah tahu apa yang lu propose kita dan apa exit strategi buat kita. Itu sih kita udah paling senang untuk di situ. Saya tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan aja. Oke, baik. Next-nya, bagaimana melakukan kontak awal dengan calon investor nih? Perkenalan awalnya gimana dengan investor? Nah, ini yang tadi saya bilang juga nih. Investor tuh juga manusia, ya, itu perlu diingat. Jadi jangan semata-mata datang karena ada kebutuhan terus langsung nembak nih. Ini apa, saya analogikan dengan itu tadi ya, yang kalau misalkan laki-laki nggak perempuan gitu di bar, jangan kayak gitu. Nah, apa yang bisa kalian lakukan adalah ya cobalah kenal satu sama lain dulu, bangun rapport dengan mereka, bangun istilahnya tuh kalau ada kan istilahnya apa ya, bank emosional ya. Jadi istilahnya ya kalian benar-benar benar-benar bantu dulu lah mereka bangun rapor sehingga nanti ya kalau udah waktunya kalian bisa minta bantuan ke mereka tuh. Memang kita juga punya kebutuhan ya, kita akuin dari segi investor kita punya kebutuhan untuk cari perusahaan-perusahaan untuk diinvest ya, tapi akan sangat bagus buat kedua pihak tuh untuk membangun hubungan yang long term. Jadi ya saling percaya dulu, baru deh tuh dari situ bisa saling membantu. Itu sih kalau saya ya. Kalau perkenalan awal ya, yang tadi saya bilang ya paling ya kalau sekarang sih paling ini ya, kalau dari sosmed sih nggak terlalu efektif kalau saya bilang ya. Karena saya sendiri juga nggak terlalu nggak terlalu aktif yang nanggepin banget ya kalau di sosmed ya, bukannya sombong atau gimana ya, enggak, cuman maksudnya tiba-tiba saya nggak kenal nih orang, tiba-tiba nih orang kok datang gitu langsung nodong gue pitch deck minta duit gitu kan, rasanya negatif juga gitu kan ya. Nah, kalau saya rasa sih memang lebih baik cari kegiatan informal di luar kegiatan fundraising ini atau bisnis ini untuk bisa ngobrol. Mungkin ya nggak apa-apa juga kalau misalkan saya kan Katolik ya kebetulan ya, mungkin teman-teman ada juga yang cari investor tapi lu udah tahu nih key personnya sering ke gereja mana atau sering ke sekolah mana gitu kan juga bisa gitu lah, kegiatan informal atau ya paling networking yang kayak tadi mungkin di event apa itu kan ngobrol-ngobrol kayak gitu juga nggak terlalu agresif lah, karena kan sifatnya ketemu nggak sengaja gitu kan. Ya. Atau cara lainnya yang paling bagus sih ikut acara alumni sih Mas Randy. Kita udah nyediain platform gitu ya, kita sudah menyediakan platform untuk si para bisnis founder ini untuk ketemu dengan si investor-investor gitu ya. Karena gini juga Mbak Dilen, aku sedikit sharing juga ya. Kemarin itu kan kebetulan kan memang aku SMA-nya ada tadi aku cerita ke Mbak Dilen juga ya, dari salah satu SMA di Jakarta gitu ya. Nah, kita punya ikatan alumni high school yang memang cukup erat lah kalau saya lihat ya, walaupun saya nggak terlalu aktif di dalam, tapi erat banget dari alumni yang udah 90-an, dari yang udah 80-an gitu pada datang tuh ke situ. Nah, ada alumni lama yang udah jadi gitu tapi masih punya sense untuk give back gitu ya, giving back ke anak-anak muda yang baru merintis gitu kan. Banyak juga kan hal-hal yang bisa kita dapat, ilmu-ilmunya, koneksi juga bisa gitu kan. Oke, baik. Ini kita juga udah di hukum waktu ya. Sudah di. Oke, saya bacain aja ya Mas Randy. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Rita Dahlia nih. Beliau juga tadi masih ada di sini di gelombang startup besar melakukan pengurangan karyawan, sedangkan people harusnya menjadi komponen terpenting dalam startup nih. Sekarang kan banyak layoff tuh di startup ya Mas Randy. Nah, redesign terbaik untuk memulai masa depan dengan menggunakan people kita secara optimal gimana? Apakah memungkinkan? Saya punya 2 pendapat sih terkait itu. Satu dari segi company, maksudnya dari segi company itu gini, menurut saya sekali lagi balik lagi ya, ini opini saya ya. Dengan adanya PHK yang besar gitu kan berarti menunjukkan startup atau company ini itu kan dari bisnis model awalnya nggak bener ya, bisa dibilang gitu kan ya, atau
atau ya kurang terencana dengan baik gitu, sehingga bisa cost of run atau semacamnya, sehingga mereka motong-motong pegawai. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebetulnya bisa dihindari gitu kan, dengan manajemen resiko yang sesuai dan step by step gitu ya, nggak perlu terlalu agresif lah. Ibarat kita kayak manage investment aja, nggak perlu terlalu agresif, tapi ya bisa measurable gitu kan istilahnya. Itu dari segi company. Tapi kalau dari segi kedua sih saya selalu bilang ke teman-teman gitu ya, untuk kita bisa optimize value dari ini ya, dari employee atau dari people ini ya harus dari people-nya sendiri juga. Jadi people-nya ini harus bisa istilahnya lu nggak cuman harus ngasih value tuh, harusnya lu diwajibin satu gitu ya ngasih value ke company gitu, tapi ya mungkin lu bisa ngasih 5 atau 7 dengan lu bisa belajar knowledge yang lain atau skill-skill yang memang berhubungan. Memang sih kayak skill-skill gini deh, contohnya misalkan skill-skill untuk menguasai sosial media atau skill-skill membuat desain gitu ya, itu skill-skill yang memang ini loh, yang memang istilahnya underrated gitu, tapi itu sangat praktikal sekali di operasional company. Jadi misalkan tiba-tiba dari tim operasional atau marketing atau tiba-tiba CEO minta kita nih untuk bikinin dong company profile atau desain-desain apa gitu, flyer gitu, kita bisa langsung bantu ya kan, kita bisa ngasih value yang lebih lah untuk kita. Itu contoh aja, mungkin bisa juga dari sisi output yang lain lah, operasional, atau kita bisa bantu dari nge-review perjanjian atau apalah, pokoknya intinya ngasih add value yang lebih lah dibanding yang diekspektasikan oleh perusahaan kalau saya bilang. Jadi bisa lebih apa ya, selain bargainingnya juga lebih bagus gitu kan, benar kan, key people-nya juga bisa memberi value yang lebih dari ke perusahaan selama memang diapresiasi dengan baik dari compensation plan-nya. Gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak nih Mas Randy, cuma karena waktu kita terbatas juga ya, saya ajukan satu pertanyaan terakhir aja nih dari peserta yang sudah mengisi form. Bagaimana potensi startup ketika Fed rate naik? Fed rate naik itu kan berarti suku bunga naik ya. Kalau saya sih gampangnya gini aja. Suku bunga naik berarti kan ekspektasi investor kan juga naik ya. Misalkan Fed rate gitu, contoh ya misalkan naik berapa persen, 2% gitu misalkan ya. Ya berarti kan investor yang tadinya punya spread 10% jadi cuma 8% gitu ya, berarti kan harusnya ekspektasi return-nya naik juga dong. Nah itu kan berpengaruh kan terhadap terhadap ekspektasi investment mereka, nggak cuma 1 tahun ya, tapi selama beberapa tahun ke depan. Itu juga akan istilahnya kan snowball kan kalau kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Randy, karena waktu juga ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan dari peserta nih yang belum saya bacain. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama ya, namun kayaknya masih kurang nih waktunya nih Mas Randy. Perlu ada sesi berikutnya nih kayaknya. Bagi Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan mungkin nanti bisa langsung kontak Mas Randy aja, Mas Randy Putra gitu ya. Benar, kami dari sekian acara kita malam ini, kami dari Alumni Network mengucapkan terima kasih banyak, khususnya untuk Pak Randy Putra yang sudah memberikan insight yang luar biasa ke kita dan sharing mengenai startup gitu ya, dan investment sangat insightful. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah hari kerja, malam-malam pula ya, masih semangat. Tadi ada yang sambil nyetir saya lihat ya, dia masih di perjalanan pulang. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan ilmu yang sudah didapat malam hari ini. Mungkin boleh foto dulu kali Mbak Dilen ya. Ya, boleh nih. boleh. Yang masih stay di sini mungkin boleh minta tolong dinyalakan dulu videonya, kita foto dulu meskipun tinggal 50% ya, karena Ya. sudah lewat dari kita udah lewat 30 menit dari schedule nih sebenarnya, tapi karena cukup menarik ya udah kita lanjutkan.
Ayo Bapak dan Ibu yang belum nyalakan video, silakan dinyalakan dulu. Kita bisa foto bareng teman-teman. Foto bareng dulu. Sekali lagi Siap. kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut bisa langsung ke Mas Randy nanti. Siap, silahkan dengan senang Dari hati. Agung Venture. Baik, Oke, siap semuanya. ada Pak Sandi, maaf kamera laptopnya lagi nggak ke detect. Baik Pak Sandi. Pak Terima Sandi. kasih juga pada Pak Sandi nih yang udah ikut hadir dari awal hingga akhir acara. Terima kasih Pak Sandi. Oke, baik, silakan Mas Rashid. Ya, siap semuanya dinyalakan. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Terima kasih, Bapak, semuanya. Ibu. Selamat berakhir pekan, selamat istirahat, salam sehat selalu. Sudah boleh ini ya, kembaliin apa? Iya, boleh, Jadi- silakan. Sudah boleh. Sudah boleh istirahat. Istirahat dulu. Terima kasih Happy banyak ya weekend Mbak Dilen. Randy. Terima kasih Terima banyak. kasih Mas Randy. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bye. lagi. Terima kasih.